Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic ya. Sekarang hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dan seperti biasa pada hari ini Papa Didi ingin membahas tentang apa yang perlu kita ketahui tentang Forex hari ini. Nah, untuk greenback ya, untuk dolar USD, greenback ini menguat pada hari Jumat kemarin, meskipun laporan non-farm payroll mengecewakan. Nah, itu aneh ya, non-farm payrollnya mengecewakan, tapi USD-nya menguat. Kenapa? Jadi karena ada hilangnya pekerjaan itu memicu spekulasi bahwa akan ada lebih banyak stimulus fiskal yang akan diluncurkan oleh Amerika Serikat. Presiden terpilih Joe Biden menyerukan dukungan fiskal lebih lanjut segera, termasuk peningkatan pembayaran langsung sebesar 2.000 US dollar untuk setiap pengangguran. Kenaikan dolar bagaimanapun itu sederhana dengan pasangan utama bertahan dalam level yang sudah disepakati. Euro termasuk yang terlemah, mendekati 1.220 melawan greenback, dan kemudian mata uang terkait komoditas lainnya mendapat dukungan di Wall Street yang terus rally dan mengakhiri pekan ini di dekat rekor tertinggi. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat terus naik mendukung USD Yen yang menetap di sekitar 104.00, tertinggi dalam 3 minggu ya. Garis tren keturunan harian yang berasal dari Maret 2020 memberikan resisten kritis di sekitar 104.50. Kemudian update tentang coronavirus. Amerika Serikat melaporkan pada hari Jumat mencatat rekor penularan terbaru di atas 300.000. Sistem kesehatan Inggris sudah tertekan, meskipun lockdown yang ketat diberlakukan pada akhir Desember. Imunisasi melalui berbagai vaksin tampaknya meningkat, yang entah bagaimana itu bisa mengimbangi kabar buruk. Pasar masih percaya bahwa ekonomi akan pulih hingga paruh kedua pada tahun ini. Oke, itu tadi dari sisi fundamental untuk berita-berita ekonomi dan berita tentang keuangan. Dan sekarang kita akan beralih pada analisa teknikal ya. Chartnya dulu untuk Euro USD. Nah, untuk Euro USD sendiri di time frame 1 jamnya terlihat bahwa di sini sudah terjadi tren bearish ya dalam jangka pendek. Dengan harga ini posisinya sudah menembus di bawah garis support ya. Oke. Dan kalau kita lihat sendiri untuk stokastiknya sendiri ini sudah melewati dari batas oversold-nya ya. Jadi ini ada kemungkinan bahwa apabila nanti close candle-nya tinggal berapa menit nih, masih 1 jam lagi. Kalau close candle-nya nanti ditutup di bawah garis support ini, ada kemungkinan harga itu akan terus berlanjut ya penurunannya di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini kalau misalnya nanti close candle-nya itu tutup di bawah garis support yang ini, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi sell ya di area sekitar 1.21692 ya. Di situ teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop loss nanti di atas garis supportnya di area 1.21867. Oke. Tapi apabila teman-teman di sini ingin ambil posisi buy, teman-teman harus tunggu harga itu naik, paling tidak nanti close candle-nya di atas support ya, di sekitar area di 1.21840, nanti di situ teman-teman bisa ambil posisi buy di area sini. Dan untuk target profitnya nanti teman-teman bisa ambil di middle line-nya di 1.22189 ya. Nah, di situ. Untuk stop loss-nya sendiri teman-teman bisa ambil nanti di bawah garis supportnya di 1.21679 di sini. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada pound sterling USD. Kita buka chart untuk pound sterling USD dan di sini sudah terlihat bahwa untuk time frame H1-nya pound sterling USD ini dalam kondisi trend bearish juga, dengan harga sekarang posisinya sudah menyentuh garis support ya.
garis support untuk time frame H1-nya, dan kemudian kalau kita lihat stokastiknya sendiri ini juga sudah mulai menyentuh oversold ya, atau jenuh jualnya, tetapi belum terjadi cross di sini. Artinya di sini teman-teman harus waspada, harus tunggu dulu. Apabila nanti stokastiknya sudah terjadi cross dan sudah terjadi cross mengarah ke atas ya, kemudian nanti close candle-nya ini ditutup masih di atas garis support, maka teman-teman di sini bisa ambil posisi buy di area di 1.35019. Kemudian untuk target profitnya sendiri teman-teman bisa ambil di 1.35602. Kemudian untuk stop lossnya bisa ambil di bawah garis supportnya di 1.34926 ya. Di situ teman-teman bisa ambil stop loss. Kemudian apabila ternyata nanti tren bearishnya ini masih berlanjut, penurunan ini masih berlanjut ya, itu ditandai dengan candle ini, candle 1 jamnya ini ditutup di bawah garis support ya, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya, bisa ambil posisi sell nanti di sekitar area di 1.34889 ya. Dan juga perlu dikonfirmasikan lagi apabila stokastiknya ini masih terus mengarah ke bawah ya, nah, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell dengan target profit yang bisa teman-teman tentukan sendiri. Kemudian untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa pasang di atas garis supportnya di 1.35069 ya, di situ. Oke, untuk US dollar yen kita buka chartnya di time frame H1. Di sini terlihat bahwa tren untuk USD Japan yen itu masih bullish ya, dengan harga sekarang ada di atas garis middle line-nya. Berarti di sini harga USD yen ini berada di koridor atas ya, bermain-main di koridor atas di sini nanti. Dan kita lihat sebenarnya kalau untuk stokastiknya sendiri ini sudah berada di area jenuh beli ya. Jadi ada kemungkinan harga itu nanti akan terkoreksi, tapi harus tunggu dulu di sini. Apabila nanti terjadi cross, sudah terjadi cross dengan arah yang mengarah ke bawah untuk stokastiknya, dan kemudian untuk candlenya ditutup di bawah garis middle line, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Tetapi apabila nanti close candlenya ini masih berada di atas garis middle line, maka di sini teman-teman bisa ancang-ancang ambil posisi buy. Dan kalau kita lihat trennya ini masih tren bullish untuk US dollar yen, maka posisi open buy itu jauh lebih disarankan ya. Di mana teman-teman bisa ambil posisi buy? Ambil posisi buy bisa di harga sekarang ya, di 104, di area 104.175, dan kemudian kita bisa ambil taking profitnya nanti di 104.518 ya. Kemudian untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa pasang nanti di middle line-nya ya, di bawah middle line di area 104.094 ya. Nah disitulah teman-teman bisa ambil bisa pasang stop lossnya. Dan kemudian kita beralih pada Aussie USD. Aussie USD di sini kita lihat sudah menembus dari garis support ya. Artinya di sini bahwa tren ini sudah mulai bearish ya. Kemudian kalau kita lihat sendiri untuk Aussie USD-nya, stokastiknya sendiri sudah berada di bawah, sudah menyentuh garis supportnya, garis oversold-nya sudah jenuh jual di sini. Tetapi kita harus konfirmasikan apabila nanti terjadi cross, maka di situ harga akan berbalik arah untuk menuju ke kenaikan paling enggak nanti sampai ke 0.27483 ya teman-teman. Tetapi di sini karena ini trennya masih bearish, maka posisi sell jauh lebih dipertimbangkan ya. Di harga berapa kita bisa ambil posisi sell? Kita bisa ambil posisi sell nanti apabila sudah terjadi koreksi, dan kemudian tapi close candlenya masih tutup di bawah garis support di sini, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi sell di area 0.76992 ya. Dan kemudian untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa pasang di atas garis supportnya ini di 0.77141. Oke. Nah, sekarang beranjak pada XAU USD. Kita buka untuk time frame XAU USD-nya di time frame H1. Di sini udah benar-benar harga sudah jauh sekali menembus dari garis trendline ya. Dan ini berarti udah benar-benar bearish. Dan kita lihat sendiri untuk stokastiknya sendiri. Stokastiknya sendiri ini belum menyentuh garis jenuh jual atau garis jenuh belinya, tetapi sudah terjadi cross mengarah ke bawah.
artinya di sini bahwa tren untuk bearish masih berkelanjutan untuk XAUUSD dalam jangka pendeknya ya. Kapan di sini teman-teman bisa ambil posisi? Sekarang pun bisa ambil posisi sell ya, dengan target profit yang teman-teman bisa tentukan sendiri. Tapi untuk stop lossnya, teman-teman nanti bisa pasang di 1852.99. Di situ teman-teman bisa ambil, teman-teman bisa pasang stop lossnya. Oke. Karena di sini stokastiknya sendiri masih terjadi cross ke bawah dan masih menganga cukup lebar untuk jarak. Oke sahabat trader, itu ya untuk analisa fundamental dan analisa teknikal untuk hari ini tanggal 11 Januari 2021. Yang perlu diingat bahwa ini adalah analisa yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya 100%. Analisa teknikal dan analisa fundamental ini hanya alat bantu agar Anda bisa lebih efektif, lebih efisien untuk trading ya, untuk ambil posisi. Sedangkan yang lebih penting adalah manajemen risiko dan manajemen modal. Bijak dalam menentukan manajemen modal, pasang lot yang terkecil saja, sesuaikan dengan modal Anda, dan kemudian juga selalu pasang stop loss. Karena kalau tidak pasang stop loss, kita tidak tahu harga itu akan melawan kita atau akan sesuai dengan posisi kita. Apabila pasar itu bergerak melawan kita dan trennya masih kuat, paling enggak dana kita sudah kita amankan lebih dahulu. Loss nggak boleh terlalu banyak, karena apabila terlalu banyak maka recovery-nya akan jauh lebih sulit. Jadi selalu pasang stop loss, disiplin pasang stop loss atau pasang cut loss gitu ya. Oke sahabat trader, cukup segitu dulu untuk market review hari ini. Happy trading dan salam profit.